ketiga, yaitu sistem informasi manajemen. Pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, sistem informasi. Yang kedua, alat pengolah dalam sistem informasi. Yang ketiga, sistem informasi dan organisasi. Yang keempat, sistem informasi dan manajemen. Yang kelima, evaluasi sistem informasi. Dan yang terakhir, subsistem informasi secara organisasi. Sistem informasi. Dalam pengertian umum, sistem informasi adalah kumpulan atau grup dari subsistem atau bagian atau komponen apapun, baik fisik ataupun non-fisik, yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang berarti dan berguna. Dan menurut Loudon dalam bukunya Management Information System, New Approaches to Organization and Technology, mengatakan bahwa sistem informasi merupakan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi tersebut untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. Alat pengolah dalam sistem informasi. Nah, teman-teman harus ketahui bahwa sistem informasi yang pertama muncul di dunia adalah sistem informasi ciptaan Tuhan, atau sering kita menyebutnya alamiah. Sistem informasi ini hampir pasti terjadi di semua makhluk ciptaan Tuhan, seperti burung mengeluarkan suara tertentu sebagai tanda memanggil lawan jenisnya. Dan pada kehidupan manusia pun, sebelumnya sudah ada sistem informasi yang berpusat di otak manusia yang dikenal sebagai kognisi atau kognitif. Sistem informasi dan organisasi. Menurut sudut pandang organisasi, komponen penting lainnya dalam suatu organisasi dapat berupa: yang pertama, tempat bekerja atau workplace. Workplace sendiri merupakan tempat di mana SDM membuat dan memasarkan produk dan jasa. Suatu organisasi pada dasarnya terdiri dari orang-orang yang secara bersama-sama bekerja pada organisasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan, yaitu membuat dan memasarkan produk serta jasa. Kedua, budaya merupakan cara-cara yang dilakukan oleh para karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat sosial di dalam organisasi tersebut. Budaya juga menggambarkan bagaimana SDM belajar untuk melakukan sesuatu di suatu organisasi. Ketiga, kekayaan atau aset. Kekayaan perusahaan atau aset dapat didefinisikan dengan cara yang berbeda. Ada yang menyatakan bahwa kekayaan perusahaan itu meliputi uang, mesin, peralatan, informasi, dan metode. Keempat, pengaruh. Pengaruh timbul balik yang terjadi di antara perusahaan dan lingkungannya terjadi sebagai akibat adanya interaksi secara terus-menerus. Sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan kumpulan dari sub-subsistem yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang diperlukan oleh manajemen dalam proses pengambilan keputusan saat melaksanakan fungsinya. Nah, informasi yang berkualitas pada intinya harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Informasi yang harus diterima sesuai dengan dibutuhkan. Kedua, tepat waktu. Informasi yang harus tersedia pada saat diperlukan. Ketiga, akurat. Informasi harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Dan keempat, informasi yang diberikan tidak sepotong-potong. Evolusi sistem informasi. Kualitas informasi, seperti dijelaskan pada bagian sebelumnya, haruslah relevan, tepat waktu, akurat, dan lengkap. Perubahan yang terjadi dari konsep data processing sistem ke sistem informasi manajemen adalah perubahan dalam kepentingan.
subsistem informasi secara organisasi. Sistem informasi ini secara keorganisasian atau fungsi organisasi dapat dipecah menjadi beberapa subsistem informasi ditambah dengan sistem informasi eksekutif yang khusus dirancang untuk para eksekutif. Yang pertama, sistem informasi eksekutif. Yang kedua, sistem informasi pemasaran. Yang ketiga, sistem informasi manufaktur. Yang keempat, sistem informasi keuangan. Dan yang terakhir, sistem informasi sumber daya manusia. Sekian pembahasan untuk bab 3, kita masuk dalam pembahasan bab 5. Kita masuk pada bab 5, yaitu hardware, pokok pembahasan. Yang pertama, peralatan input. Kedua, central processing unit. Ketiga, peralatan output. Dan keempat, peralatan komunikasi. Peralatan input. Peralatan input merupakan alat-alat yang dapat digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer. Alat-alat ini umumnya baru bisa bekerja kalau ada driver atau hardware dan software yang bentuknya terpisah atau built-in dalam motherboard. Dan beberapa peralatan input yaitu antara lain, yang pertama keyboard, kedua mouse, tiga kamera video, 4 scanner, kelima kamera digital, keenam optical code recognition, dan ketujuh adalah touchscreen. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu Central Processing Unit atau CPU. CPU merupakan jantungnya sistem komputer, tapi walaupun demikian, prosesor ini tidak akan memberikan manfaat tanpa komponen pendukung lainnya, seperti hard disk, floppy disk, CD-ROM, expansion slot, device controller, komponen lainnya seperti fan, baterai, konektor, dan lain-lain. Dan yang terakhir, power supply. Kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu peralatan output. Peralatan output merupakan peralatan-peralatan yang digunakan untuk mengeluarkan informasi hasil pengolahan data. Ada beberapa macam peralatan output yang biasa digunakan di sini, yakni printer, layar monitor, head and mount, liquid crystal display, projector. Kita masuk pada materi yang terakhir pada bab 5, yaitu peralatan komunikasi. Peralatan komunikasi adalah peralatan-peralatan yang harus digunakan agar komunikasi data bisa berjalan dengan baik. Ada banyak jenis peralatan komunikasi. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, network card. Kedua, berbagai macam hubungan. Ketiga, fiber optik. Keempat, modem. Kelima, satelit gambar. Dan keenam, yaitu yang terakhir, pemancar dan penerima. Kita masuk pada bab 6, yaitu software. Pokok pembahasannya akan kita bahas. Yang pertama, 1. Software. Kedua, perangkat lunak sistem. Ketiga, fungsi sistem operasi. Keempat, interpreter. Kelima, compiler. Dan keenam, perangkat lunak aplikasi. Software. Software adalah kumpulan dari program-program yang digunakan untuk menjalankan aplikasi tertentu pada komputer. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem merupakan kumpulan dari perangkat lunak yang digunakan untuk mengendalikan sistem komputer. Operating system berfungsi untuk mengendalikan hubungan antara komponen-komponen yang terpasang dalam suatu sistem komputer. Masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu fungsi sistem operasi. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi yang diantaranya: pertama, menjalankan komputer saat komputer pertama dinyalakan. Kedua, menjalankan program aplikasi. Ketiga, menjalankan program utility. Keempat, mengelola file. Kelima, menjalankan mode batch atau menumpuk data sebelum diolah. Dan yang terakhir, memberi layanan pencetakan data di layar dan printer serta menyimpan data di file.
Masuk dalam materi yang selanjutnya, interpreter. Interpreter merupakan software yang berfungsi sebagai penerjemah bahasa yang dimengerti oleh manusia ke dalam bahasa yang dimengerti oleh komputer atau bahasa mesin. Perintah per perintah. Masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu compiler. Compiler berfungsi untuk menerjemah bahasa yang dipahami oleh manusia ke dalam bahasa yang dipahami oleh komputer secara langsung satu file. Nah, perbedaannya dengan interpreter, compiler sendiri menerjemah bahasa secara langsung satu file, sedangkan interpreter menerjemah bahasa melalui perintah per perintah. Kita masuk pada materi yang terakhir pada bab 6, yaitu perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi merupakan software-software yang siap pakai. Perangkat lunak aplikasi dibuat untuk membantu masalah yang relatif umum, karena itu sangatlah wajar kalau software-software ini tidak dapat memenuhi kebutuhan spesifik setiap pengguna komputer. Nah, contoh perangkat lunak aplikasi ini adalah seperti Microsoft, PowerPoint, Skype, Google, dan lain-lainnya. Kita masuk pada bab yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu bab 7. Pokok pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, SDM Sistem Informasi. Kedua, kelompok eksekutif dan staf. Ketiga, manajer komunikasi data. Keempat, fungsi yang berorientasi kepada pemakai. Kelima, pengendalian intern dan efisiensi. Keenam, SDM bagian akuntansi. SDM Sistem Informasi. Sumber daya manusia atau SDM Sistem Informasi merupakan sumber daya yang terlibat dalam pembuatan sistem informasi, pengumpulan dan pengolahan data, pendistribusian dan pemanfaatan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi tersebut. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu kelompok eksekutif dan staf. Para eksekutif bertanggung jawab terhadap perencanaan dan pengendalian organisasi untuk jangka panjang atau sering disebut sebagai strategis di dalam sistem informasi. Seperti halnya manajer tingkat menengah, manajer eksekutif dalam mensponsori sistem informasi bertindak sebagai pemilik sistem. Efektivitas sistem informasi dalam mendukung tujuan organisasi secara keseluruhan sangat tergantung kepada kinerja yang ditunjukkan oleh tingkat eksekutif. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu manajer komunikasi data. Manajer komunikasi data bertanggung jawab dalam menjamin bahwa fasilitas komunikasi yang ada siap melayani kebutuhan organisasi untuk transformasi data, baik secara internal maupun eksternal. Manajer komunikasi harus memiliki keahlian teknis dan profesional seperti berikut. Yang pertama, database administrator. Kedua, manajer keamanan. Ketiga, manajer pendidikan dan pelatihan. Dan yang terakhir, manajer pengolahan data. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu fungsi yang berorientasi kepada pemakai. Manajer pengembangan sistem informasi manajemen yang mengembangkan software aplikasi akuntansi memiliki tanggung jawab dalam pengembangan dan pemeliharaan program-program aplikasi. Prioritas utamanya adalah melakukan upaya pengembangan yang direncanakan atau dibangun oleh manajemen tingkat atas. Kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu pengendalian intern dan efisiensi. Pengendalian intern dan efisiensi bertanggung jawab dalam mengamankan harta kekayaan perusahaan melalui berbagai cara. Yang pertama, manajer operasi. Kedua, kepala pengendalian produksi. Ketiga, kepala operator. Dan keempat, manajer sistem. Kita masuk dalam materi yang terakhir pada bab 7, yaitu SDM bagian akuntansi. SDM bagian akuntansi dalam suatu perusahaan yang besar meliputi fungsi-fungsi manajerial, keuangan, dan akuntansi biaya. Akan tetapi, struktur dari fungsi-fungsi ini relatif bervariasi tergantung kepada faktor-faktor seperti situasi dan kondisi perusahaan, gaya manajemen, teknologi yang digunakan,
bentuk produk dan jasa yang diberikan. Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long.